teman-teman jangan lupa di link Telegram ya yang mau ikut join dan nanti ke grup VIP trading ya kok ya. Nanti akan dibantu juga sama kita semua. Bisa hubungi ke saya Helen, ke admin, atau bisa ke Koindra seperti itu. Dan di sini Koindra mungkin Ya, sambil menunggu peserta yang lain ya kok ya. Kira-kira nih hari ini market gold atau yang lainnya gimana nih kok? Kira-kira nih kok akan ada arah mana seperti itu? ya. Jadi semalam jam 1 itu ada FOMC, apa pemberitahuan tentang suku bunga ya. Nah itu diumumkan suku bunganya tidak ada perubahan, jadi masih sama di angka 4,5. Nah karena suku bunganya tidak bunga, inflasi ini sudah cukup terkendali ya, dari waktu ke waktu sudah turun gitu. Suku bunga harusnya diturunkan. Tetapi kemarin Bank Sentral Amerika atau The Fed membuat keputusan suku bunga masih tetap sama ya, tidak diubah angkanya. Ya, atas dasar keputusan ini hasilnya atau responnya market adalah dolar tetap kuat begitu. Karena kalau suku bunga diturunkan, nilai dolar pasti akan melemah ya. Jadi karena suku bunganya tidak diturunkan, tetap sama, otomatis dolar responnya adalah mengalami penguatan. Nah, akibat dolar mengalami penguatan, efeknya kepada mata uang lain dan juga gold, ya sebaliknya mengalami penurunan. Jadi menurut saya gold ini masih akan tertekan, masih akan ke bawah, kecuali ada peristiwa perang lagi ya, karena di Timur Tengah ini situasi geopolitiknya masih panas, belum stabil. Jadi sewaktu-waktu kalau sampai timbul perang lagi, gold bisa sensitif untuk naik. Tapi kalau tidak ada perang, ya proyeksinya mulai hari ini, besok dan seterusnya, gold masih akan melanjutkan penurunannya. Seperti itu kira-kira. Oke? Oke, kalau ini sambil menunggu yang lainnya mungkin untuk waktu dan tempat boleh persilakan ya. Kok nanti berarti hari ini kita bisa lihat chart ya kok ya untuk market mau kemana seperti itu ya kok ya. Ya, nanti kita lihat kalau ada Oke, peluangnya untuk entry, kita entry kayak oke. semalam, Siap ya kok. lumayan. Oke, terima kasih Mbak Helen. Ya, selamat malam teman-teman semua, Bapak dan Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Kita ketemu lagi dalam VIP session. Acara ini adalah acara yang eksklusif buat kita, ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung eh, ditanyakan aja, boleh open mic ya, atau nanti ketik pertanyaannya di kolom chat nggak apa-apa ya. Nah, sesuai janji saya kemarin, hari ini saya mau bahas mengenai swing trading. Teknik swing ini seperti apa, ya? Yang simple tentunya, yang kita bisa gunakan. Tapi ini sepertinya masih nunggu teman-teman yang lain ya. Masih belum banyak yang hadir. Oke, kita kasih waktu sejenak ya. Kita buka dulu untuk review market. Kita akan lihat sambil kita tunggu teman yang lain ya. Oke, saya akan share screen. Ya, bisa lihat ya screen-nya. Jadi ini adalah indeks dolar, time frame-nya daily. Saya sengaja buka indeks dolar, time frame-nya daily. Dari chart ini saya bahas lagi ya. Jadi memang kalau kita belajar itu memang harus berulang-ulang begitu ya, supaya kita bisa benar-benar menyerap, memahami, ya, memaklumi.
teman adalah mungkin sekian ya, tapi ada juga sebagian yang sudah punya pengalaman. Khusus untuk yang pemula ini, makanya saya menaruh perhatian. Saya akan ulang ini ya supaya benar-benar bisa memahami analisa. Jadi di dalam indeks dolar di sini ada support. Ya, support adalah seperti lembah ya, atau low yang pernah terbentuk sebelumnya. Kemudian harga naik membentuk swing atau puncak ya di sini. Setelah itu harganya kembali. Oke, saya lanjutkan. Ini ada problem koneksi. Ya, jadi di sini adalah support. Ini support ya. Kemudian harganya membentuk puncak atau resisten atau swing high. Setelah itu harganya kembali bergerak turun. Nah, kalau turun berarti sasarannya adalah support. Supportnya yang mana? Yang ini, yang kita kasih garis biru ini. Ini akan diuji. Pada saat sudah mendekati titik support, ya seperti ini, maka pertanyaannya akan dua nih. Ini support ini bisa ditembus atau tidak. Kalau bisa ditembus, harganya akan menuju ke support selanjutnya. Ya kita cari itu nanti ya di lembah yang terdekat lagi di mana gitu supportnya. Tapi kalau misalnya tidak bisa tembus, konsekuensinya akan terjadi pantulan. Ya, jadi seperti ini. Kita lihat ini false break ya, udah tembus masuk lagi. Ya, kalau nggak bisa tembus supportnya ini, maka akan terjadi pantulan. Nah, kalau terjadi pantulan, berarti kan harganya naik. Kalau bicara naik, berarti bicara resisten. Ya, idealnya ya atau optimisnya bisa saja harga dolar ini kembali naik menuju ke resisten yang pernah terbentuk ini. Ya, jadi itu sasaran ideal ya optimis nih kita nih. Harganya bisa sampai naik seperti ini. Ya walaupun nanti butuh waktu ya nggak mungkin dalam satu hari begitu. Tapi bisa juga hanya mungkin setengah jalan ya seperti ini. Lalu coba lagi ke bawah, ngetes lagi supportnya, bisa tembus apa enggak. Dan bisa juga ditembus. Ya, atau bisa juga mantul lagi begitu. Ya, jadi segala skenario ini bisa terjadi sebenarnya di dalam market. Tapi yang penting di sini yang saya ingin kasih garis bawah adalah kalau harga bergerak turun itu sasarannya adalah support. Kalau naik sasarannya adalah resisten. Ya, jadi jangan bingung ini kemana kemana kemana. Cari support atau cari resisten. Pasti harga akan ke sana. Kalau sudah mendekati support atau mendekati resisten, hati-hati. Itu titik atau areanya bisa saja ditembus atau bisa juga tidak ditembus. Kalau tidak ditembus, dia akan terjadi pantulan. Seperti yang kita lihat dalam indeks dolar ini. Ya, ini saya gedein. Nah, ini ya. Ini dia mantul ya, kembali naik. Untuk eh, pergerakan naiknya, maksudnya untuk validasinya atau legalisasinya, itu nanti soal isu atau soal berita itu gampang dibentuk lah istilahnya ya.
seperti semalam ada FOMC, maka FOMC itulah yang akan menjadi triggernya, menjadi pemicunya membuat harga dolar ini jadi lanjut naik gitu. Kalau saja misalnya skenarionya adalah skenario turun, ya bisa saja semalam itu FOMC diatur bagaimana statementnya, begitu kan? Sehingga menyebabkan kesan yang timbul adalah eh, dolar ini mengalami pelemahan. Ya, jadi kita harus berpikir sedikit tanda kutip sedikit liar begitu untuk membuat sebuah analisa. Ya, jadi ini bukan semata-mata harga ini digerakkan atas dasar kebijakan, statement, policy begitu ya, data yang muncul dan segala macam. Itu semua menurut saya hanya dalam rangka untuk legalisasinya, validasinya. Tapi kan di balik itu kita nggak tahu ada muatan politik tentu ya, yang mana nanti di skenario kan harganya atau keputusannya itu bisa menyebabkan harga naik atau harga turun. Ya, seperti itu. Termasuk dalam soal ketegangan di Timur Tengah ya, menurut saya kalau ada yang mungkin pendapatnya yaitu Israel dengan Iran itu sudah musuh bebuyutan istilahnya dari puluhan tahun gitu. Iya betul, tapi kan pertanyaannya kenapa meledaknya sekarang gitu? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Iya kan? Pada saat Israel nyerang Palestina gitu, sekalian aja Iran sama Israel perang di situ kan, ancur-ancuran gitu misalnya. Ya, sorry kalau eh, kata-kata saya agak vulgar nih ya. Nah, kenapa harus sekarang begitu kan? Dan anehnya di dalam chart ini juga terlukiskan gitu. Saya masih percaya, mudah-mudahan sih salah. Kalau saya melihat di XAU Weekly, saya masih percaya gold ini akan naik gitu. Ya, walaupun sekarang masih dalam pergerakan turun. Gold turun karena efek dari FOMC semalam. Tapi menurut saya ini gold masih berpeluang untuk naik. Ya, Amerika sendiri sudah siap untuk perang sama Iran. Kalau itu beneran terjadi, berarti candle weekly ini bisa kita andalkan, ya. Karena di weekly ini sudah terbentuk ini candlenya Marubozu kuat, gitu ya. Otomatis kalau candle Marubozu harus berpeluang naik. Kalau dia merah seperti ini aja dibikin ekor dulu untuk jadi semacam dorongan ke atas. Ya, itu spekulasi saya. Nanti faktanya kita akan lihat sama. Oke? Ya, jadi kesimpulannya dalam waktu dekat ini sehubungan dengan hasil F kemarin malam ini membawa gold melanjutkan penurunannya karena dolarnya menguat gitu. Tapi dalam jangka menengah kalau situasi di Timur Tengah masih belum selesai, masih tetap panas, itu lagi ya, sorry. Jelek ya. Ya, saya lanjutkan.
Ya, jadi seperti itu ya kesimpulannya. Dan hari ini kita akan langsung saja kita mulai untuk belajar teknik scalping. Mari kita buka sama-sama MetaTrader kita. Sebelum kita belajar teknik scalping, ada yang saya ingin kita pahami dulu. Oke, sebentar ya, saya ada sedikit kenanya sebentar ya. Oke, mudah-mudahan nggak ada kendala lagi. Ya, jadi saya ulang, saya akan ajarin dulu konsep dasarnya dari sebuah swing trading. Ini saya stop dulu screen-nya dan saya mau buka whiteboard. Ya, harap diperhatikan. Saya pakai lembaran putih, masih loading. Oke, ya. Jadi kalau kita bicara sebuah tren, itu ada tren besar dan tren kecil, ya. Bentar ya, ini saya agak kesulitan. Sebentar, sebentar. Oke, bentar ya. Oke, di sini aja ya. Pembentukan harga itu selalu membentuk puncak, kemudian koreksi membentuk lembah, membentuk puncak yang lebih tinggi, membentuk lembah, koreksi, lalu membentuk puncak lagi. Ini adalah kita sebut saja ini tren besarnya, ya. Ini adalah tren besarnya. Sedangkan di dalam tren besar ini sebenarnya ada tren kecil, ya. Jadi tren kecil ini seperti ini. Ini membentuk puncak, koreksi, membentuk lembah, bikin lagi puncak, bikin lagi koreksi, bikin lagi puncak, bikin lagi koreksi ya. Seperti ini. Oke. Dan seterusnya ya. Ini juga sama, turun, naik lagi, turun lagi gitu. Ini naik lagi, koreksi lagi, naik lagi, tanahnya mengok. Ini, oke, koreksi lagi, naik lagi ya, koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi, ya, dan seterusnya. Jadi di dalam tren besar itu ada tren yang kecil-kecil atau kita sebutnya tren minor. Jadi kalau tren besar itu kita sebutnya tren mayor begitu ya. Yang warna hitam ini adalah tren mayornya, tren besar. Nah, di dalam tren besar itu sebenarnya ada tren yang kecil-kecil ya. Jadi seperti itu. Sama prinsipnya, harga itu bergerak membentuk puncak, koreksi membentuk lembah, bergerak lagi, koreksi lagi, bergerak lagi. Selalu seperti ini. Kalau misalnya turun, tinggal dibalik ya. Jadi turun, membentuk lembah, koreksi, naik, turun lagi, bikin lembah, koreksi lagi, turun lagi. Ya, jadi seperti ini. Pola harga selalu seperti ini. Nah, yang disebut dengan swing
itu adalah lekukannya. Bagi yang belum ngerti, swing itu apa sih? Swing itu adalah lekukannya. Jadi seperti ini, lembah ini kita sebut sebagai swing, swing low. Puncak di sini kita sebut sebagai swing high. Ini swing low, ini swing high. Ya, jadi kalau bicara swing itu adalah lekukannya, pembentukan puncak atau pembentukan lembah. Ini adalah swing high, ini swing low, ya, ini swing high, ini swing low, dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara kita mau trading dengan teknik swing, kita mau trading dengan teknik swing. Artinya posisi entry kita itu ada di lekukan ini, di lekukan lembah atau di lekukan puncak. Ya, bisa sampai sini. Jadi posisi entry kita ada di lekukan lembah atau di lekukan puncak. Yang saya kasih kotak-kotak itu. Kalau bicara swing trading, kita entry-nya di kotak-kotak itu. Sekarang masalahnya, kita bisa tahu nggak di mana harga itu membentuk lembah dan di mana harga itu membentuk puncak. Di mana harga itu mengalami reversal, pembalikan arah, membentuk lembah, reversal, pembalikan arah, membentuk puncak. Di mana kita tahu? Bagaimana caranya kita bisa paham? Nah, itulah yang akan kita pelajari malam ini. Sehingga trading kita beneran swing trading, bukan scalping lagi gitu. Kalau scalping kan anytime, anywhere ini kan. Kalau scalping, kita bisa masuk misalnya di tengah-tengah ya, kita bisa masuk. Misalnya kita masuknya di sini, scalping ya kan bisa. Kita masuknya di sini, pas di tengah-tengah bisa. Di ujung puncak bisa juga. Di ujung lembah bisa juga. Scalping bebas, mau dimanapun bisa masuk gitu. Tapi kalau bicara swing trading itu harus dilekukannya, dilekukan puncak atau dilekukan lembah. Oke, siap? Kita akan mulai. Jadi ini pengetahuan dasarnya seperti ini ya. Oke, sekarang kalau untuk harga naik, kita ngomong naik dulu deh ya. Jangan ngomong yang turun, kita ngomong yang naik dulu. Jadi kalau harga lagi naik seperti ini, berarti sasarannya adalah resisten. Jadi kita harus tahu di mana resistennya itu berada. Ketika misalnya ya, contoh di sinilah kita sebut aja resistennya. Ya, misalnya di sini ya, ini resisten. Jadi pada saat harga naik, kita udah tahu, oh itu resistennya. Berarti swing itu akan terjadi di sekitaran area resisten. Jadi kita akan tunggu harganya sampai di resisten sini, ya. Dan disinilah letak analisanya. Apakah harga ini akan tembus resistennya atau dia akan reversal berbalik arah membentuk swing high dan turun koreksi. Ya, PR-nya ada di sini nanti. Tapi setidaknya yang pertama kita tahu dulu bahwa pembentukan swing itu adanya di resisten kalau dia lagi naik ya. Ini kita bicara naik dulu. Kita nggak bicara turun ya. Ini kita lagi bicara naik. Jadi pembentukan swing itu adanya di resisten. Jadi kalau kita mau trading swing, kita harus tunggu harganya sampai di resisten,
lalu terjadi pembalikan arah, maka disitulah kita bisa entry. Oke. Nah, kalau kita lihat pembalikan arah di sini, yang saya sudah gambarkan, ini kan pembalikan arahnya berarti cuma koreksi dong, koreksi doang. Betul, bukan untuk seterusnya turun dong. Betul, ini cuma koreksi. Apakah boleh kita melakukan trading di sini? Berarti kan kita sama juga sedang counter trend, melawan arah trend. Apakah boleh? Ya, dalam hal ini diperbolehkan karena kita sedang eh, mengambil titik swingnya, ya, memanfaatkan fase koreksinya. Jadi boleh, walaupun resikonya tentu jauh lebih besar dibandingkan kita sejalan dengan arah trennya. Jelas? Nah, bagaimana kita melakukan entry-nya atau bagaimana kita membuat analisanya? Pada saat harga sudah sampai di area resisten, kita akan tunggu terjadinya pembalikan arah. Pembalikan arah di sini tentunya yang kita lihat adalah candle merahnya, ya. Jadi pertama candlenya hijau dulu kan pasti. Ini ya, saya masih agak bingung apa begini kan. Ya, pertama kan naik ya dari sini. Naik gitu. Naik lagi. Waduh, baru bosu. Bagus. Naik lagi, bagus gitu kan. Nah, di sini ada resisten. Naik lagi. Wah, tembus nih. Ternyata nggak jadi tembus ya. Cuman segini menyisakan ekor yang panjang ke atas. Nah, ini ya. Dari sini kita sudah tahu bahwa resistennya tidak berhasil ditembus. Tapi kita belum cukup. Jangan langsung enter. Ya, tetap kita akan tunggu munculnya candle merah di sini. Ya, seperti ini. Baru candle merah inilah yang akan jadi signal entry-nya untuk sell. Ya, jadi candle merah ini akan jadi signal entry untuk sell. Oke? Nah, kemudian pertanyaannya, stop loss-nya di mana? Kalau stop loss-nya udah pasti ketahuan punya ini. Di mana stop loss-nya? Di sini stop loss-nya. Lalu TP-nya di mana? TP-nya kita bisa menggunakan Fibonacci yang kita sudah pelajari. Ngambilnya itu dari swing low di sini ya sampai kita tarik ke atas sampai ke swing high di sini. Tarik Fibonacci-nya. Nanti kan dapat garis-garis ya kan? Ya udah, garis-garis itulah yang akan jadi TP-nya kita. Ini saya misalnya dari sini ya, tarik Fibonacci-nya sampai ke sini. Tuh. Oke, di sini adalah Fibo 23, 38, 50 dan 61. Ya, kalau mau paling dekat, paling aman ya di 38. Itu kemungkinan besar pasti kena TP-nya. Ya, kalau mau lebih hold, mungkin bisa ke 50. Kalau ke 61, saya sarankan jangan. Ya, jadi maksimal ke Fibo 50. Boleh di Fibo 38 atau di Fibo 50 ya.
Jadi boleh di 38 sini, boleh di 50. Seperti itu. Nanti kalau misalnya dia sudah turun, beneran dia turun, ingat harga pada saat naik seperti ini, turunnya untuk koreksi. Koreksinya selesai, harganya akan lanjut naik. Nah, koreksinya kita tunggu di mana? Ya di Vibo 61. Mudah-mudahan sampai ke Vibo 61. Tapi kalau kita open sell dari atas, dari swing high, kita open sell, kita jangan TP-nya di 61. Karena belum tentu harganya ke 61. Maksimal kita TP-nya di 50 saja. Ya, saya ulang ya. Kalau kita open sell dari swing high, kita manfaatkan pergerakan turunnya, koreksinya, kita TP maksimal di 50 saja. Jangan di 61. Tapi kalau kita mau ambil ancang-ancang untuk open buy, ya ini kan coba perhatikan gambar ini. Ya, ini kan swing high-nya udah terbentuk. Kita kan open sell dari atas ya. TP-nya di Fibo 50 maksimal. Tapi kalau kita mau ambil ancang-ancang untuk open buy di swing low, di koreksinya sini, kita nunggunya di Fibo 61 ya. Jadi ini saya gambar simulasinya. Ini warnanya merah ya. Jadi misalnya gini, ya kan? Gini. Nah, pada saat 50 nih kita udah harus clear gitu. Tapi pada saat kita mau open buy karena kita percaya dia akan balik lagi ke atas, kita nunggunya dia di 61 sini. Ingat, jangan langsung enter. Kita harus tunggu konfirmasi candle hijaunya muncul seperti ini. Baru kita bisa enter buy. Enter buy. Ya. Jadi balik ke kotak ini, kita enternya eh, sell di sini, swing high, dan kita enter buy-nya di sini, swing low. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Silakan open mic. Mas Ernest, kita set up kalau buy, kalau pakai Fibonacci harus sampai 61 atau di tengah-tengahnya gitu. Di 61, ya, 61. Kalau saya sih memang stylenya nggak suka pending order. Saya maunya lihat dulu candle signalnya terbentuk nggak gitu. Soalnya kalau candle signalnya belum muncul, kita udah main masuk aja di Fibo 61. Nanti kalau gagal, kita bisa sayang tuh ya. Nah, keseret-seret ke bawah stop loss. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita buy di sini, berarti TP-nya di mana? TP-nya di sini. Karena ini adalah resistennya, Fibo 0. SL-nya di mana? Ya di sini, Fibo 100. Karena ini adalah swing low-nya. Ya, jadi kalau lewat ilustrasi ini, kita akan TP di sini
Oke, dan kita akan SL di sini. Jelas? Ada yang mau tanya sampai sini? Ya, ini sekali lagi untuk skenario naik dulu, nggak ngomong turun. Ini pergerakannya naik. Kau boleh tanya kok. Oke, silakan Pak. Itu kan kalau biasanya kan kalau Vibo, eh, kalau kemarin kan konsepnya naik dua tingkatan kok. Kalau enam puluh Ya, satu koma delapan ini kan biasanya naiknya ke 38,2. mm-mm. Ini beda beda soalnya kok ya. Ya kan maunya main swing kan. Swing ya. Mm-mm. Oh iya. Kalau swing ini kita harus tahannya agak panjang. Kalau kita mainnya intraday gitu kan, day trade, apalagi scalping, ya kita cukup di 38. Oke. Ini time frame-nya gimana kok? Time frame-nya biasanya di H4 paling enak untuk swing. Oh, oke oke oke. Atau H1 masih oke lah. Ya, semakin semakin besar time frame-nya, semakin nikmat. Karena dapatnya banyak. Oke, ngerti kok. Thank you kok. Oke. Ya. Ya, jadi kita jangan sampai bingung. Ini kemarin kita soalnya banyak berscalping ria. Kalau ngomong scalping ya, kita masuk di Fibo 61, 38 pasti kena gitu. Kita bisa keluar. Tapi kalau kita main swing, kita bisa tahan sampai di Fibo 0 ya, atau di resistennya, di swing height-nya gitu. Siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Kalau belum paham, silakan bertanya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lihat contohnya di dalam chart. Ya, kita akan lihat contohnya. Kita pakai satu aja ya. Satu kan rame. Oh, saya bukain aja yang baru deh ya. Ini saya buka SAU USD. Jadi sekali lagi kalau swing ini minimal H1, makin besar time frame-nya ya sebenarnya makin kelihatan bagus gitu. Nggak mudah kena kocokan ya. Kalau swing mainnya di M5 ya kacau nanti. Belum apa-apa udah kena kocokan lagi. Oke, ini saya buka di H1 ya. Contoh inilah ya. Oh, kita lagi naik ya. Kita cari yang naik dulu. Nah, ini ya. Saya kecilin. Oke, seperti ini. Jadi awalnya harga berangkatnya dari sini kan. Dia membentuk swing low atau lembah atau cekungan ya, lekukan ini. Ini namanya swing. Naik ceritanya, naik gitu kan. Kalau naik kemana? Resisten. Mana resistennya? Ini resisten. Tuh, betul? Nah, ini belum sampai resisten, dia sudah putar balik. Tuh ya, sudah putar balik. Di sini terlihat
candlenya eh, apa istilahnya ini? Engulfing. Aduh, kok saya lupa. Ya, lebih besar merahnya dibandingkan si hijaunya. Ini sudah pola reversal. Jadi kita bisa entry atau open sell di candle merah ini setelah selesai terbentuk. Ya, ini sudah jadi swingnya, swing high-nya. Lalu kita mau tahu targetnya ke bawah gimana? Ya, cari aja supportnya. Iya, kalau kayak begitu cari aja supportnya itu berarti mainnya main-main pendek, main intraday, satu hari kelar atau beberapa jam selesai. Tapi kalau kita mau main swing, kita benar-benar kita cari menggunakan Fibonacci. Gitu. Lakukannya sampai di mana. Jadi karena harganya dari bawah ke atas pergerakannya, otomatis Fibonacci-nya juga kita tariknya dari bawah ke atas. Jangan terbalik ya, jangan terbalik. Ya, di sini. Jadi pada saat dia turun seperti ini, kita entry. Ini saya hapus dulu. Entry-nya di mana? Entry-nya di sini. Ya, pada saat candle merah ini sudah selesai terbentuk. SL-nya di mana? SL-nya di sini. Tuh ya. Kalau dia nggak jadi turun, lanjut naik, ya udah kena SL. Oke, ini sekarang dia lagi turun. Targetnya kemana? Tadi saya bilang, kalau menggunakan Fibo, untuk target, ya kalau mau aman ya di 38. 38 dulu gitu. Tapi kalau berani nahan, bisa ke 50. Oke, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya, wah ini turun terus gitu kan, kita bisa nunggu untuk entry buy di Fibo 61. Jadi kita percaya atau sesuai dengan skenario-nya, sesuai dengan hukumnya, ini naik koreksi, ya kan? Koreksinya kita tunggu di Fibo 61. Selesai, dia akan naik lagi. Itu teorinya begitu, harapannya kita. Ya, makanya ketika kita mau cari signal buy, kita nunggunya di Fibo 61. Tapi pada saat kita tadi open sell, kita TP-nya di Fibo 50 maksimal. Jangan di 61. Sampai sini bisa dipahami? Jadi kita akan tunggu di Fibo 61 untuk buy. Tentu saja kita akan tunggu signal buy-nya muncul, yaitu candle hijau. Muncul nggak? Muncul nih candle hijaunya. Ini lebih dari 61 kok. Ya mau gimana? Nggak apa-apa. Yang penting candlenya muncul sebagai konfirmasi. Ya, jadi kita entry setelah candle signalnya muncul. Di sini kita entry. Buy. Oke? SL-nya di mana? SL-nya di swing low atau di bawah sini di angka 100. Tuh ya, di sini. Nanti dilebihin sedikit ya. Ini kan halamannya nggak muat nih. Gambarnya saya nggak muat. Jadi pas mepet. Nanti dilebihin sedikit. Stop loss-nya di sini. TP-nya di mana? Ya TP-nya di atas ini karena ini adalah resisten. Gitu.
Bisa dipahami? Ini judulnya kan teknik swing kan? Berarti kita manfaatkan untuk open sell dari atas ketika harga membentuk swing high. Ya, jadi kita manfaatkan open sell di sini pada saat swing high-nya terbentuk. Dan kita manfaatkan juga open buy di sini di area Fibo 61 pada saat swing low-nya juga sudah terbentuk swing low yang baru ini. Begitu. Jadi kalau secara ilustrasi hasilnya ya perhatikan ini naik, iya kan? Koreksi, selesai koreksi, naik lagi. Gitu. Ya. Dan ini adalah swing high-nya untuk kita open sell dan ini adalah swing low untuk kita open buy. Seperti ini teknik dari swing trading. Silakan kalau ada yang mau tanya. Bisa nggak dipahami? Pak Redi, Mas Ernest, Pak David, Ibu Ayu Jihan, Mas Andre, Pak Atwin, Mbak Helen, Mas Dimas. Dana untuk floating harus besar. Iya, udah pasti. Udah pasti. Ini floatingannya lebar. Ya, makanya kalau kita trading swing ini jangan lotnya jangan gede-gede. Nanti kalau kena seret bisa nangis ini. Terserah, pilihan di tangan kita masing-masing. Kalau swing ini enaknya ya kita yang nggak punya waktu ya. Misalnya kita ada kesibukan lain gitu kan. Kita cukup entry sekali, pasang TP-nya jelas gitu kan. SL-nya jelas, udah tinggal tutup aja gitu. Bawa dalam doa gitu kan. Mudah-mudahan TP-nya kena, jangan sampai SL-nya yang kena gitu. Udah tutup aja gitu. Percayakan sama yang maha kuasa gitu. Ya, enaknya begitu. Tahu-tahu MC. Janganlah, jangan sampai. Teknik swing ya keunggulannya begitu. Sama TP-nya kan panjang ya gitu. Wah, dapatnya banyak ini. Banyak. Kita bukan cuma 2 poin, 3 poin. Ini banyak yang dapat di atas 10 poin. Tapi floatingannya juga banyak. Makanya khusus untuk yang open buy ini, jangan pasang pending order. Buy limit di Fibo 61. Nih lihat nih. Kalau kita pasang buy limit di sini, bentar. Kita pasang buy limit di sini, di Fibo 61. Lihat. Ini sempat turun keseret, ya kan? Tuh, sempat ke sini. Candlenya merah lagi kan ini. Panik nggak? Panik pasti. Wah, nggak jadi naik nih. Nggak jadi reversal. Nggak jadi bikin swing. Kacau nih. Pasti panik. Nggak taunya setelahnya dia bikin candle hijau. Jadilah signalnya.
Iya kan? Kita kan nggak pernah tahu itu. Makanya jangan pasang pending order. Ya kecuali terpaksa banget gitu. Kita udah yakin ini pasti akan titiknya adalah di Bonum satu. Kita sudah sangat yakin. Boleh deh pasang pending order. Soalnya saya lagi setir mobil. Saya lagi perjalanan menuju ke Bandung misalnya. Nggak bisa buka chart. Ya saya pasang pending order aja lah. Ya udah, kalau udah kayak gitu mau gimana ya kan? Tapi kalau kita masih bisa pantau, sebaiknya pantau. Kita tunggu sampai muncul candle signalnya. Baru itu nyaman buat kita. Ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini contoh yang pertama. Coba kita lihat ya. Jadi, swingnya sekarang mulainya dari mana? Dari yang sini ya. Kalau yang ini kan udah selesai. Nih ya, perhatikan. Ini kan tadi udah begini, bikin high, terus bikin low. Berarti sudah selesai. Nah, yang sesi barunya adalah yang ini, kita startnya dari sini. Jadi inilah swingnya, swing low-nya. Yang kita pakai adalah yang ini. Oke? Nah, lagi-lagi harga naik. Sasarannya kan adalah resisten. Ini resistennya masih sama. Ini juga resisten yang baru terbentuk. Nah, jadi sekitaran area sini, kalau sampai harganya membentuk reversal, maka itu jadi swing yang baru gitu. Oke? Mana? Dia bikin reversal nggak? Ada nggak reversalnya? Ini tuh ada. Dia bikin reversal di sini. Warnanya saya ganti ya, biar ada bedanya. Nah, tuh ya, dia bikin swing high-nya di sini. Ini ada candle merah yang besar, engulfing, iya kan? Tuh, jadi tuh swingnya atau puncaknya atau lekukannya. Jadi, berarti kita akan open sell di mana? Di sini. Habis open sell di bawah naik. Kacau. Pasti deg-degan. Iya kan? Pasti deg-degan. Nah, kita sekarang mau ngukur kedalamannya gimana. Puncaknya masih di bawah puncak sebelumnya, sehingga bisa dianalisa dia jadi bearish, tapi di situ naik kok. Iya, ini masih satu area lah ya, bukan di bawahnya. Masih kita bisa anggap ini satu area, double top gitu ya. Kecuali kalau bedanya jauh banget, ini kan masih satu area gitu. Kalau sideways gimana ya? Nasib lah kalau sideways. Ini jadi kita tarik Fibo-nya dari bawah sini ke atas ya, karena kan gerakannya naik ke atas. Oke, kita panjangin ya. Tuh, seperti ini. Nah, di sini tuh, lihat tuh, ya. Ini nggak nyampe Fibo 50 nih. Tuh, oke. Nah, mungkin kalau open sell-nya ini, ya bisa dibilang nggak maksimal ya. Tapi kita bisa dapatkan open buy-nya dari mana? Kan kita nunggunya di Fibo 61, nggak dapet dong. Iya, betul, nggak dapet. Tapi ingat, teknik dasar itu tetap kepake. Apa itu? Teknik dasar tetap kepake. Apa itu? Ini Support and adalah resisten, ya kan? Jadi kalau harganya naik, sasarannya ke
resisten ini. Kalau resistennya ditembus seperti ini juga menjadi signal buy. Ya, jadi kita bisa open buy-nya di sini pada saat resistennya ditembus. Karena kalau resisten ditembus, dia akan menuju ke resisten selanjutnya. Jadi kita bisa open buy-nya di sini. Oke. Nah, kalau kita open buy-nya pada saat harganya breakout resisten seperti ini SL-nya lebih ringan ya, cukup di ekor bawah dari si candle yang jadi signal ini. Gitu. Karena kalau dia sampai turun lagi, berarti dia akan OTW-nya ke kemana? Kalau dia nggak jadi naik nih, dia turun, OTW-nya ke ya ke Fibo 61 sini. Kan jauh ya, keburu keseret gitu. Jadi kita stop loss dulu. Iya, false break maksudnya. Betul, maksudnya false break. Ya, jadi kita SL-nya di sini. Memang sih kita ngarepin eh, swing itu lekukannya indah gitu ya, kayak wah, kayak gelombang naik turun naik turun. Wah, pokoknya indah deh gitu. Tapi market tidak selalu indah, Ferguson. Market itu kadang-kadang seperti anak kecil yang lucu, tapi kadang-kadang seperti binatang buas. Jadi kita harus siap dengan segala kemungkinan. Oke, ini kebentuk lagi swingnya di sini ya, swing low yang baru. Nah, terus ini kan harganya naik. Kalau naik, cari resistennya. Mana nih resistennya? Itu kan? Oh, ini ada resisten di sini. Tandain deh tuh, gitu kan? Nah, pas kan? Kayak gini. Berarti swingnya adalah yang ini ya, bukan yang ini loh. Karena ini nggak ada resisten. Dia akan menuju ke resisten. Yang ini. Nah, tinggal ditarik Fibonacci-nya dari sini ke sini. Ya, seperti ini. Tuh. Ingat ya, kalau Fibonacci harus presisi nih. Ini warnanya nggak kelihatan. Gelap banget. Ganti yang agak terang. Nah, ini terang ya. Tuh, seperti itu. Terus yang ini juga, ini terlalu gelap. Kita bukan orang gelap. Nah, ini ya, terang. Oke, good. Ya, jadi kita dapat swingnya di sini. Dapat nggak? Mas Ernest dapat nggak nih swingnya? Swing high-nya dapat nggak? Buat open sell. Dapat nggak swing high-nya? Ini loh swing high-nya. Tuh, ya. Open sell. Ya, tuh, makanya kalau 50 aja nggak sampai. Sampai ke 38. Ya, paling ideal sih 38. Ya, 38 dapat. Kita tunggu di 61. 61 dia nggak turun di 61, langsung melejit naik lagi. Ya udah, kita tunggunya pada saat resisten ini di break. Ya, breaknya mana? Ini candlenya. Kalau ini ngepas-ngepas nih jangan.
Oke, ini break, open buy. Habis open buy, candlenya turun, kena stop lossnya. Ya udahlah, nasib lah. Tuh, habis open buy, turun, kena stop lossnya, dihajar naik lagi. Siapa yang tahu bakal naik lagi. Habis itu turun lagi. Nah, ini udah ganti swing ya. 127 ya mungkin dapat. Nanti tinggal diukur. Oke. Nah, sekarang kalau eh, menggunakan H4 gimana? Ya, ini saya bukain di H4 nih. Nah, untuk H4 ini ya, apalagi di H1, dia kan lebih lebar ya. Puncak lembahnya ini kan lebih lebih lebar-lebar. Jadi sebenarnya untuk pengukuran ini lebih lebih enak lah ya, lebih enak. Nah, misalnya ini ya. Ini ke sini karena ini turun, kita nariknya dari atas ke bawah sini. Tuh ya. Dapatnya di 78,6. Ini kita udah pernah bahas ya waktu tempo hari belajar Fibonacci. Ya, seperti itu. Kemudian swing yang berikutnya adalah yang ini, yang ini. Jadi ininya Fibonya kita tarik ke sini sampai ke sini ya, nolnya ke sini. Tuh, dapat lagi di 78. 78 ini memang agak jarang sih ya kalau sampai ke 78. Kondisi tertentu aja. Umumnya yang normal itu yang ideal di 50 sampai 61 Fibonacci. Ya, sampai sini ada yang mau tanya mungkin? Nah, untuk yang sekarang ini lagi berjalan, ya, ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Jadi saya menandai di sini ada lembah atau swing dan di sini ada puncak ya atau swing high juga. Jadi saya tarik Fibonya dari bawah ke atas ini, dapatlah garis-garis Fibonacci-nya. Oke. Dan kita ini sekarang lagi berada di area 61 dan 50. Nah, makanya tadi siang Pak Redi itu open buy, ya yang saya bilang ini kita ada di Fibo 61. Ini maksudnya. Ya, ini tadi sempat bikin ekor. Ini Fibo 61. Berarti sekarang kondisinya nih, update-nya nih bagaimana nih? Ada nggak yang bisa jelaskan sama saya? Coba. Apa yang terjadi sekarang ini dan kita harus ngapain? Ini kan sudah jelas ya. Ini naik, bikin swing high, terus ini turun udah sampai ke sini. Saya coba kok. Oke, silakan. Itu sih menurut saya kelihatannya dia bakal lebih turun sih kok. Soalnya kan eh, di dia tuh apa ya, ngebreak support yang di belakangnya, Support di belakangnya. Yang mana tuh? yang swing high sebelumnya kok. Oke, Jadinya terus dia ngebreak situ kemungkinan bisa turun. Soalnya dia ngebreak support swing high sebelumnya.
Tapi kalau misalkan dia balik arah di daerah 61,8 juga bisa naik kok. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan saat ini? Nunggu sinyal kalau mau open buy nunggu sinyal dulu kok. Betul sekali. Itu jawabannya. Jadi kita sekarang kalau secara area nih, dia sudah masuk ke 61 ya, setuju ya? Dia sudah masuk ke 61. Tinggal yang belum adalah candle hijaunya belum muncul. Kalau candle hijaunya belum muncul, berarti swing di sini, swing low di sini belum bisa kita sebut terbentuk. Ini belum terbentuk swing low-nya. Paham ya? Ingat yang tadi teori yang kita sudah pelajari. Ini naik, ini turun. Dikatakan swing apabila sudah ada lekukannya. Ini swing. Kalau yang ini belum swing, ya, dia akan jadi swing kalau sudah ada lekukannya begini. Nah, ini baru swing namanya. Jadi kita bisa sebut ini swing. Sama seperti yang terjadi di sini. Kalau dibilang swing high-nya, ya sudah ada. Swing low-nya belum ada, belum terbentuk. Karena belum ada pantulannya, belum ada lekukannya, belum ada candle hijaunya muncul. Jelas? Jadi mungkin nih ceritanya masih agak, ya, agak sedikit panjang ya. Mungkin besok kali baru kebentuk ya. Ini kan soalnya 4 jam nih, H4. Ya mungkin skenario-nya ini turun gini kan, turun dulu, nguji lagi ke bawah gini, baru deh ntar mulai ada begini kan, jadilah sudah swingnya. Gitu. Nah, itulah yang kita tunggu. Oke, bisa? Atau masih bingung? Soalnya kalau kita belum melihat ada lekukannya, belum ada swingnya, ini jangan-jangan ini yang ditakutkan dia turun terus-terusan gitu. Ini merah, habis ini merah lagi, ya kan? Merah lagi, wah, udah puyeng kepala kalau begini. Nggak jadi nih swingnya, nggak jadi naik ini, udah batal. Amerikanya juga nggak jadi perang. Ya emang sih kita nggak ngarepin perang, ya. Kesian juga sih. Ya, begitu ya. Nah terus tadi sore itu sama Pak Reddy itu waktu di Telegram, itu kan saya bilang itu udah 61 bisa buy. Kalau buy belum ada swingnya ya kita udah tahu lah itu berarti kita sedang bermain scalping. Kalau mainan scalping ya holdnya jangan panjang-panjang dong. Kan scalping. Lain ceritanya kalau misalnya tadi sore ya, misalnya tadi sore atau sekarang ini eh, swingnya udah terbentuk gitu. Misalnya ya saya gambarin
udah jadi nih seperti ini gitu. Ya udah ini bisa buy, habis itu hold panjang nggak apa-apa. Paling nggak ke 38 ya, paling nggak TP-nya di sini. Banyak ini dapatnya lumayan. Gitu ya. Jadi ini adalah teknik swing. Gampang. Tinggal kita sabar aja nunggu di area yang berpotensi terjadinya swing atau lekukan. Disitulah kita masuk. Ya, kita bisa tungguin di area resisten atau kita bisa tungguin di area support untuk nyari swingnya. Dan kita bisa gunakan Fibonacci juga untuk nyari area koreksinya, retracementnya. Tunggu sampai candle signalnya muncul, baru kita open. Oke, sampai sini bisa. Kalau pakai daily, ya lebih enak lagi. Coba ya, kita buka daily, daily. Ini dia. Tapi ya kalau kena prank nih seperti ini nih, nangis juga nih. Kalau di daily maksudnya. Ini saya buka daily, ini candlenya engulfing kan, lebih besar dari sebelahnya, tapi nggak lanjut turun, malah ditarik naik lagi. Nah, nangis nih kalau begini. Jadi intinya adalah swing itu bicara lekukan ya, ayunan kan. Kalau di itu kan bahasa Inggris, kalau di Indonesia kan arti kata swing itu kan perpindahan ya atau ayunan gitu kan. Nah, jadi harus terbentuk dulu tuh candle konfirmasinya gitu. Kalau nggak terbentuk ya kita nggak bisa entry. Oke. Dan support resisten tetap harus digunakan. Itu hal yang basic ya kalau support resisten itu misalnya bicara ini breakout atau false break gitu kan, berhasil tembus atau gagal tembus, itu hal yang basic, kita harus tetap mempergunakan itu. Ya, contoh ini misalnya, ini swing, ya kan? Terus di sini harganya turun, akan menuju ke support. Nah, pada saat mendekati support ini bisa nggak tembus? Tuh, ternyata tembus. Ya, ini adalah breakout yang bagus nih. Setelahnya pasti lanjut turun. Ya, seperti itu ya. Jadi trading ini sebenarnya nggak ada yang terlalu rumit lah menurut saya. Semua kembali ke basic.
soal support dan resisten. Sama ketika kita menggunakan indikator juga sama. Indikator itu kita perlakukan sebagai support dan resisten gitu. Misalnya kita pakai garis MA gitu ya, maka si MA itu kita gunakan kita jadikan sebagai support atau resisten. Nah, kalau untuk MA biasa digunakan kalau untuk swing ini adalah MA-nya 50 ya biasanya. Coba ya saya tampilkan MA 50-nya. Jadi kalau mau pakai alat bantu MA, ini warnanya saya kasih merah ya. Biasanya MA-nya 50 kalau mau pakai alat bantu untuk swing ya, untuk swing. Tuh, cukup efektif. Ini seperti ini aja ya. Walaupun kemarin kocok-kocok berapa hari itu, tetap MA 50-nya lumayan bisa diandalkan. Tuh ya. Tuh. Eksponensial ya. MA-nya 50 eksponensial. Moving average 50 eksponensial. Ya, bisa diandalkan. Kayak ini juga pada saat harganya turun, ini juga bisa diandalkan. Mantul. Oke, ini juga. Ya, ada yang mau tanya, teman-teman, Bapak Ibu? Itu ya, 50 cukup ampuh, efektif untuk jadi support atau resistennya tuh. Ya, ini mainan swing, alat bantunya MA 50. Jadi kena MA 50 ada eh, konfirmasi reversal gitu, signal ya bisa dimanfaatkan. Ya, misalnya ini ya, ini kan menuju ke 50 di sini. Nah, ini muncul candle hijau, swingnya jadi. Ya, ini juga sama swingnya jadi. Ini juga swingnya jadi. Oke, jadi sekarang tergantung gimana seleranya aja. Maunya trading pendek-pendek, swing, apa scalping, atau mau trading agak panjang pakai swing. Ya, jangan lupa kalau indikator pakai juga MA 200 sebagai penunjuk arah trend.
Tuh ya. Jadi kita nggak nggak kacau gitu. Kalau memang harganya di atas garis hitam, kita kan carinya signal buy. Kalau kayak gini, misalnya tuh ya, ini tembus tembus MA-nya, ya kita udah tahu lah pasti larinya ke MA 200. Kalau mau aman ya kita tunggu sampai muncul lagi signal buy-nya di sini. Karena sesuaikan dengan arah trennya. Tapi kalau yang senang spekulasi, bisa juga nih open sell di sini kan, menuju ke MA 200. Boleh-boleh aja. Ya, selera jadinya. Kalau kayak gini, kita nggak bisa tiap jam ada signal nih ya. Nunggunya ya lama, bisa berhari-hari mungkin. Baru bisa dapat pantulan dan muncul signal baru lagi gitu. Ya, jadi tergantung lah. Sesuaikan dengan waktu kita, kebutuhan kita, gitu. Kalau kitanya sibuk, ya mungkin swing ini cocok untuk teknik trading kita. Tapi kalau kita punya banyak waktu, kita full time, full time trader gitu, ya kita mainan scalping aja, karena bisa enternya banyak gitu kan, dapatnya profit juga bisa lebih banyak. Oke, mungkin sampai sini ya. Ini udah mau cross nih ya, bentar lagi nih MA-nya, tuh ya. Tuh. Ini bentar lagi kalau nge-cross jadinya udah tren turun deh. Tapi kalau dia belum nge-cross, harapannya masih bisa naik. Nanti coba dipantau aja ya. Misalnya di market besok atau besok Jumat ya. Jumat atau Senin atau Selasa gitu kan. Siapa tahu ada signal di swing ini ya. Pakai aja MA-nya 50 ini buat bantuin lumayan. Karena masih pemula kita. Jadi kita butuh bantuan. Kalau naked chart nggak ada garis segala macam, nanti ya masih agak pusing ya, masih grogi pasti. Ya kita pakai ini aja, 50 cukup membantu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan Kak? Oh ya, besok kita akan ketemu lagi Zoom hari Jumat besok ya. Temanya indeks CFD. Nih ya, kalau kita buka di menu sini, sini ada paling bawah tulisannya indeks CFD. Ya, banyak nih. Ada 100 GBP, ada 225 JPY, ini Nikkei ya, Nikkei Jepang. Ada HSI, ini Hang Seng. Ada Nasdaq, SPX, US 30, ini Dow Jones ya. Nah, ini kita akan bahas besok di webinar Jumat jam 19.30.
Ya, jadi besok hadir lagi, ajak teman-teman yang lain karena besok acaranya terbuka untuk umum. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita selesai dulu ya. Nanti besok kita ketemu lagi ya. Kita bahas soal indeks CFD. Semoga yang kita diskusikan malam ini bisa dipahami dan nanti untuk melanjutkan kita akan ngobrol di Telegram ya. Kalau ada eh, kondisi market tertentu, nanti silakan diposting di Telegram. Saya mau lihat gambarnya, sekaligus nanti kita bisa bahas. Oke, terima kasih untuk perhatiannya semua. Kita ketemu lagi besok. Selamat malam, selamat istirahat. Sukses untuk kita semua. Sampai ketemu. Oh sih kok. Thank you Oke, semua, Mas makasih kok. Ernest, Pak David, Pak Redi, Pak Atwin, Mbak Helen, Mas Dimas, Ibu Ayu Jihan yang sudah live duluan. Oke, nggak apa-apa. Pak Atwin, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Enta.